Nomor 1 FM Skylight Radio. Shalom sahabat Skylight, puji Tuhan, selamat tahun baru, Happy New Year bagi seluruh sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita masuk di tahun yang baru, tahun penuh harapan. Apapun tantangan yang kita hadapi pada tahun lalu, kita serap makna dan hikmahnya untuk kita jadikan kekuatan dan hikmat untuk tahun yang akan datang tentunya, berkaca pada firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar lagi hari pertama Skylight Radio mengudara di tahun 2021 bersama hambanya yang saya kasihi, Pastor Mefril Su. Shalom Pastor. Shalom, selamat malam, selamat tahun baru. Oke, kita akan langsung mulai saja. Dipersilakan Pastor Mefril Su. Ya, puji Tuhan, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan hari ini. Saat ini kami sangat bersyukur karena Tuhanlah maka kami boleh ada di tahun 2021. Walaupun dalam kenyataan kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai musim kehidupan, tapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, bukti karya kasih Tuhan diberlakukan dalam hidup kami. Tuhan masih menolong, Tuhan masih menjaga, Tuhan masih memberkati sehingga kami boleh ada. Sebabnya kami bersyukur karenanya kami mau berjalan di tahun 2021 ini berdasarkan pada kebenaran. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan Dia akan menuntun kami dari satu jalan ke jalan yang lain. Dia akan menuntun kami dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Karena kami percaya kalau kami beserta dengan Tuhan, pasti kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebabnya malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan mendasari start kami di tahun 2021 ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami baca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, saya Pastor Mefril Su mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Bertepatan di hari ini, hari yang kedua di mana kita ada di tahun 2021. Dan di Skylight Radio, di acara ini, acara atau kali yang pertama di tahun 2021 kita akan ada di acara Blessing in the Spirit malam hari ini. Nah, memulai tahun ini tentunya kita harus start dengan benar. Karena start menentukan langkah-langkah kita ke depan. Kalau start kita loyo seperti pelari, pasti dia akan mengalami kekalahan. Start kita harus baik, start kita harus bagus. Karena kalau start kita mulai dengan kongko, kita mulai dengan yang lain-lain, ini bahaya. Seperti dan seharusnya kita memulai start di tahun 2021 ini ada di kaki Tuhan. Start tahun 2021 ini ada dalam kebenaran firman. Karena kebenaran firman inilah yang akan menuntun kita. Fakta dan kenyataan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita ada pada keadaan gelap adanya dalam kitab Mazmur pasal 60. Fakta dan kenyataan itu. Kita butuh penerang untuk menerangi jalan kita di tahun 2021. Tahun 2021 rahasia bagi kita. Saya dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Tetapi kalau kita ada pada kebenaran firman Allah menjamin kepada kita bahwa langkah demi langkah kita akan dituntun oleh firman. Sebabnya malam hari ini mari kita melihat satu petikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10. Mengawali acara kita Blessing in the Spirit di tahun 2021, mari kita melihat Ulangan pasal yang ke-10. Saya akan baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, start kali ini menentukan langkah-langkah kita ke depan. Apatah lagi kita start di mana tahun 2021 belum lepas dari COVID-19. Tahun 2021 belum lepas dari dampak dari COVID-19.
Alasan-alasan inilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita ada pada titik start pada kebenaran firman Allah. Nah, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 memberitahukan kepada kita supaya baik keadaanmu di tahun 2021 ini, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh dan kita lalui. Karena tahun 2021 itu masih rahasia, kita harus ada pada titik kebenaran firman Allah. Nah, kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 tadi yang barusan saya dan saudara, ada dikatakan di sana supaya baik keadaanmu. Karena di tahun 2021 punya potensi untuk saya dan saudara ada pada masalah. Tahun 2021 juga punya potensi di mana saya dan saudara bisa lemah. Tahun 2021 juga bisa punya potensi di mana keadaan kita tidak baik. Ekonomi kita tidak baik, rumah tangga kita tidak baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, lewat kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ini memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita supaya di tahun 2021 ini kita ada masih pada titik yang namanya keadaan baik yang dimaksudkan Alkitab. Keluargamu ada pada keadaan baik. Karena bicara tentang supaya baik keadaanmu, kata keadaanmu menunjuk kepada hidupmu secara personal pribadi, artinya sehat, kuat, diberkati. Bicara mengenai hidupmu, bicara tentang pekerjaanmu, bicara tentang usahamu, bicara tentang apa yang engkau layani, engkau kerjakan hari-hari ini, bicara tentang cita-citamu, bicara tentang impianmu di tahun 2021, firman Allah memberitahukan dasarnya supaya baik keadaanmu. Ada firman Allah yang disampaikan kepada orang-orang Israel waktu itu dalam kitab Ulangan. Dan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ini mendengungkan kepada kita lewat petikan firman Allah ini supaya saya dan saudara baik keadaan, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik usaha, baik pelayananmu, ada standar-standar kebenaran firman Allah. Semua manusia di bawah kolong langit ini tidak menginginkan hidupnya tidak baik, tidak menginginkan pekerjaannya tidak baik di tahun 2021 ini. Semua manusia di bawah kolong langit ini tidak menginginkan rugi, hancur, dan lain-lain sebagainya. Semua manusia menginginkan tahun 2021 keadaan ekonominya baik, tahun 2021 keadaan kesehatannya baik, tahun 2021 keadaan keluarganya baik, keadaan anak-anaknya baik, pendidikan anak-anaknya baik, pertaniannya baik, perkebunannya baik, perikanannya baik. Sebagai PNS dia menginginkan jabatannya baik di tahun 2021. Walaupun kenyataan kehidupan kita masih diperhadapkan bersanding berjalan bersama-sama dengan keadaan yang tidak baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, ada dalam Alkitab yang memberitahukan supaya baik keadaan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, tetapi kita mengalami keadaan yang baik. Nah, dalam bahasa Ibrani dalam kitab penulisan Ulangan pasal 10 ayat yang ke-13, kata baik menggunakan kata tobe. Tobe arti yang pertama baik, tidak terbatas kepada baik, tetapi arti yang kedua nyaman. Semua manusia menginginkan nyaman hidupnya. Adakah seorang bapak yang tidak menginginkan nyaman ekonomi keluarganya? Semua bapak-bapak rumah tangga menginginkan itu. Semua ibu-ibu rumah tangga menginginkan kalau boleh mereka ada di zona yang nyaman di tahun 2021. Nyaman artinya pekerjaannya baik. Nyaman artinya tidak diganggu oleh sakit penyakit dan lain-lain sebagainya. Nyaman artinya di mana dia dalam apapun aktivitas kehidupannya yang dia kerjakan tangannya diberkati Tuhan dan lain-lain sebagainya. Nyaman hidupnya di tahun 2021. Nyaman hidupnya di tahun 2021. Nyaman keluarganya di tahun 2021. Nyaman penghasilannya di tahun 2021. Nyaman usaha yang dikerjakan di tahun 2021 ini nyaman. Yang ketiga, kata tobe yang dimaksudkan baik yang ditunjukkan dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 13 memberi pengertian yang ketiga di samping baik, bukan cuma sekedar baik tapi nyaman. Begitu. Nyaman artinya perasaannya nyaman,
keadaannya nyaman, ada penjagaan, ada pemeliharaan. Sebabnya ada orang-orang yang pada titik-titik ekonomi baik, supaya nyaman hidupnya, dia menggunakan asisten rumah tangga sampai 5-6. Supaya nyaman hidupnya, dia menggunakan tenaga satpam menjagai rumahnya supaya nyaman. Tapi dengar baik, firman Allah memberitahukan supaya nyaman hidupmu di tahun 2021, ada penjagaan, ada pemeliharaan, ada penjaminan Tuhan diberlakukan dalam hidupmu. Ada dalam kitab Alkitab, dalam kitab Ulangan pasal 10 ini rahasianya. Yang ketiga, kata tobe yang dimaksud menyenangkan. Menyenangkan artinya adalah di sana tidak ada air mata dan tangisan. Menyenangkan, hatinya gembira, hatinya senang, pikirannya senang, pikirannya gembira. Ekonominya baik, pasti pikirannya senang. Kesehatannya baik, pasti pikirannya senang. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan senang, menyenangkan hidupnya, menyenangkan karirnya, menyenangkan pekerjaannya, menyenangkan usahanya, menyenangkan pelayanannya, menyenangkan apapun yang dikerjakan, membawa hasil senang dalam hidupnya. Semua menginginkan itu. Rahasia supaya engkau baik, rahasia supaya engkau nyaman, rahasia supaya hidupmu menyenangkan melewati tahun 2021. Firman Allah memberitahukan yang pertama, ayat yang ke-12 katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Supaya engkau mengalami keadaan baik, supaya engkau mengalami tobe yang dimaksudkan nyaman, tobe yang dimaksudkan menyenangkan. Firman Allah katakan, mari yang pertama rahasianya supaya baik keadaanmu di tahun 2021. Yang pertama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ada pada posisi yang takut akan Tuhan. Kita harus ada pada posisi di mana saya dan saudara umat-umat yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Bukan pada titik orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi pada posisi di mana orang, saya dan saudara takut Tuhan. Jangan kita lebih takut keadaan di luar daripada takut Tuhan. Jangan kita lebih takut uang daripada keadaan takut Tuhan. Jangan kita lebih takut COVID-19 daripada takut Tuhan. Takut Tuhan include di dalam, di mana saya dan saudara menyadari betul tanpa Tuhan dalam hidup ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana orang menyadari kalau dia takut Tuhan, dia menyadari tentang apa yang dia alami, dia bersyukur dan berterima kasih. Orang yang takut Tuhan, dia tidak akan gegabah melangkah dalam hidupnya. Orang yang takut Tuhan, dia tidak akan mengambil bukan hak miliknya. Orang yang takut Tuhan, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk memporak-porandakan hidupnya. Orang yang takut Tuhan, dia tidak mungkin membuat tetangganya atau kawannya susah. Itu maksud Alkitab. Kalau kita ada pada posisi di mana takut akan Tuhan dalam hidup ini, firman Allah katakan dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada kata jangan, tidak ada pembiaran di sana, tidak ada meninggalkan di sana, bahkan dia berjalan menyertai orang yang takut akan Tuhan. Artinya tahun 2021 yang dikatakan Mazmur pasal 60 ditutupi dengan kegelapan. Tapi kalau kita ada pada takut akan Tuhan, dengar baik-baik, kita ada dalam penjagaan. Dia tidak akan membiarkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan ada kata di sana, dia berjalan menyertai kita. Artinya langkah demi langkah hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Mazmur 119 menjelaskan bahwa firman Tuhan akan menerangi jalan kita. Dia akan memberitahukan, oh kita harus ke kanan, di depan ada lubang, di depan ada batu yang terjal, ada batu yang bisa menjatuhkan dan lain-lain sebagainya. Kita butuh Tuhan. Penyertaan Tuhan akan terjadi. Di sana Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan pada posisi orang-orang yang takut Tuhan. 2021 akan menjadi tahun di mana kita mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan, dia berjalan bersama dengan kita. Tapi bagaimana itu akan terjadi bagi hidup kita?
kalau kita nggak takut Tuhan. Kita lebih takut COVID, kita lebih takut hujan daripada kita mau beribadah. Kita lebih takut uang, kekurangan uang daripada kita harus berhidup benar, adil dan lain-lain sebagainya. Maaf saudara, 2021 masih rahasia. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati segala musim kehidupan kita. Entah itu dia ada dalam musim badai, musim angin keras, musim panas terik, bahkan hujan banjir melanda hidupmu. Tapi kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan, Tuhan genggam tangan kita. Tuhan tidak membiarkan kita di tengah badai, di tengah hujan, di tengah panas terik. Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah hujan, di tengah panas terik. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Engkau akan terheran-heran dengan lawatan dan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Tapi bagaimana itu akan terjadi? Takut akan Tuhan. Harus engkau miliki dan komitmenkan bahwa tahun 2021 saya mau takut akan Tuhan. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dengar baik-baik. Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, pertama itu adalah sumber kehidupan. Hidup kita mengalami kehidupan. Yang kedua, kita terhindar dari jerat maut. Kita kan di dunia ini bukan hidup sendiri. Firman Allah berkata dalam terjemahan-terjemahan yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, ada kuasa gelap yang dikatakan Alkitab dia bersusun-susun tingkatan. Bukan cuma roh jahat, ada penghulu dan lain-lain sebagainya yang di atas ini, yang bekerja segiat-giatnya supaya kita terjerat, jatuh, hancur, kalah, susah dan lain-lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik, ketika Anda ada pada posisi takut akan Tuhan, firman Allah menggaransi dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27, kakimu akan dihindarkan dari jerat itu. Perjalanan hidupmu akan dihindarkan dari jerat maut, sehingga kita mengalami di mana sukses, berhasil, baik, nyaman dan menyenangkan hidupmu. Haleluya. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tanam baik-baik start kita malam hari ini di dalam acara Blessing in the Spirit. Takut akan Tuhan menjadi harga mati bagi kita untuk kita mengalami tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, dan penyertaan Tuhan berlaku atas kita. Yang kedua, kembali ke kitab Ulangan tadi, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10, dalam firman Allah dikatakan seperti ini, ayat yang ke-13 tadi, 12. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya mengasihi Dia. Yang kedua, untuk engkau baik keadaanmu di sepanjang tahun 2021, hidup kita harus menurut firman. Hidup kita harus menurut firman, kata firman Tuhan. Bukan hidup kita menurut apa kata orang. Bukan hidup kita ini menurut apa kata tetangga. Tetapi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kalau hidup kita hidup menurut apa kata firman, percaya tahun 2021 menjadi tahun berkat bagi kita. Tapi kalau kita hidup menurut kata tetangga, menurut kata orang, orang bilang torang sube, torang akan down dan lain-lain sebagainya. Orang bilang engkau tidak akan berhasil, tokomu itu tusuk sate, nggak akan mungkin berhasil. Tapi kalau kata firman, kalau kita takut akan Tuhan, pasti diberkati, pasti diberkati. Hidup menurut apa kata firman, bukan apa kata orang, tetapi apa kata firman. Abaikan kata orang, apalagi dia bukan orang benar. Tapi ada juga orang yang mengatakan saudara, tetapi ujangan-ujangannya mengarahkan kita supaya kita tidak berhasil. Kalau engkau menginginkan hidupmu berhasil hari-hari ini, hidup menurut apa kata firman. Kenapa? Karena firman mampu menyelamatkan, firman mampu memberi hidup, firman mampu memberikan jalan keluar, firman mampu menyembuhkan hidupmu, firman mampu membukakan jalan bagi hidupmu di sepanjang tahun 2021. Yang ketiga, saya akan akhiri dengan ini. Firman Allah katakan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadanya, mengasihi Dia. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Yang ketiga, jangan tinggalkan ibadah. Nah, di hari-hari ini, ketika COVID melanda hidup kita, diujilah kita dalam masalah ibadah. Ada orang yang tergantung ibadahnya kepada kalau kita bersekutu banyak orang. Itu namanya ibadah juga. Tapi mari kita lihat, ketika COVID-19 melanda, apakah ibadahmu secara pribadi dengan Tuhan itu masih ada?
Jangan kita hanya sebut beribadah kalau kita kumpul 2-3 orang. Kalau kita kumpul di gereja, kalau kita kumpul dalam satu persekutuan. Ketika engkau berlutut di rumahmu sendiri, engkau sementara beribadah kepada Tuhan. Bahkan firman Allah katakan ketika engkau berbagi dengan orang lain yang susah, engkau sementara beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, jangan kita hanya tertuju kepada satu titik di mana kita harus berkumpul banyak orang dalam hal ibadah. Tapi engkau mengabaikan ketika engkau berlutut pagi-pagi hari, engkau mengabaikan ketika engkau berlutut pada malam hari, engkau mengabaikan ketika engkau baca firman Tuhan sendiri. Engkau harus hanya berdasarkan pada apa kata pendeta waktu dia datang di khotbah. Tapi mari kita ada pada titik beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat saya akan akhiri dengan ini, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Artinya begini yang keempat, yang telah kita dengar, yaitu firman, mari kita pegang baik-baik. Jangan kita lepas, jangan kita tukar dengan uang, jangan kita tukar dengan jabatan, jangan kita tukar dengan kesempatan. Artinya begini, kita sudah dengar firman, mari kita takut Tuhan. Tetapi ada kesempatan di mana kita mau nyolong uang negara kah itu, uang perusahaan kah itu, uang teman kah itu, kita ambil. Padahal takut akan Tuhan adalah harga mati supaya engkau berjalan baik di tahun 2021. Tetapi kita abaikan, kita lepas firman itu dengan kesempatan untuk menjadi, ada jabatan, dengan menjadikan orang lain tumbal dan lain-lain sebagainya. 4 hal ini memberitahukan kepada kita rahasia supaya baik keadaanmu menghadapi tahun 2021. Dimanapun Anda, sahabat Skylight yang tersebar di seluruh Sulawesi Utara ini, baik di kabupaten-kabupaten kota maupun sahabat Facebook, supaya baik keadaanmu di tahun 2021 menyenangkan, kata Alkitab, menyenangkan, nyaman, baik. Mari kita melakukan 4 hal kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-13. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan sahabat Skylight, kita telah walaupun